Halo semuanya, welcome back again to TOEFL Preparation Class. Untuk hari ini kita akan membahas reading di skill 3 sampai skill 5. So without any further, in skill 3 we are going to learn about answer stated detailed question correctly. Intinya adalah ngomongin soal stated detailed question atau detail pertanyaan. Kita lihat types of questions atau tipe-tipe pertanyaan untuk stated detailed question. First, we have according to the passage, blah 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 blah. Next, it is stated in the passage, blah 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 blah. The passage indicates, blah 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 blah. Which of the following is true, blah 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 blah. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk stated detailed question. Lantas bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Yang pertama, kita harus mencari keywordnya. Keywordnya itu dilihat dari pertanyaannya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya ya. Kemudian kita melakukan skimming atau scanning. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan skimming dan scanning. Kalau scanning ini dia itu digunakan untuk menemukan informasi yang lebih spesifik. Oke, kalau untuk skimming dia itu membaca cepat, sama aja kayak scanning, tapi gunanya dia adalah untuk mencari gagasan inti atau gagasan utama. Oke, berarti yang lebih ditonjolkan untuk skill 3 ini adalah nanti itu scanning ya, atau mencari detail question, atau mencari informasi tertentu atau informasi terkait. Kemudian strategi yang ketiga adalah setelah kita men-skimming atau men-scanning, kemudian kita membaca sentence-nya yang ada keyword di dalamnya. Kita langsung aja ke contoh. Di contoh ini pertanyaannya adalah according to the passage, the oldest flutes, bla 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 bla. The oldest flutes adalah keyword yang kita punya, sehingga kita harus scanning ya, mencari yang ada kata-kata the oldest flutes atau the oldest atau flutes-nya yang berkaitan dengan the oldest flutes ini. Kita ketemulah di sini ada the oldest noun bla 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 sampai dengan with holes cut in them. Berarti kita sudah menemukan nih sentence mana yang mengandung kata the oldest flutes. Nah, kalau sudah menemukan, next yang bisa kita lakukan adalah membaca, memahami, kemudian menyeleksi pilihan. Pilihan yang benar adalah pilihan yang A karena ini sesuai dengan apa yang tertulis di passage. The oldest flutes ini yang umurnya 20.000 tahun, dia ada holes cut in them atau ada lubang-lubang ya. Untuk pilihan yang B, were made of metal. The oldest flutes ini gak made of metal, tapi dia terbuat dari hollowed out bones ya, sehingga salah. Kemudian ini ada tulisan were made 200 tahun yang lalu, sementara yang benar adalah 20.000 tahun yang lalu, sehingga yang C salah. Kemudian di sini ada had a complicated set of levers and pads. Di kalimat yang kita punya ini nggak menerangkan soal ini ya, sehingga pilihan yang B bukan pilihan yang benar juga. Now let's go to skill 4, which is find unstated details. Berarti kita nanti akan mencari sesuatu yang tidak diungkapkan secara langsung karena ada unstated gitu ya, berarti itu tersirat maknanya. The type of question related to unstated question atau tipe-tipe pertanyaan untuk skill ini adalah which of the following is not stated, which of the following is not mentioned, which of the following is not discussed, all of the following are true except bla 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 bla. Ini adalah tipe-tipe pertanyaan untuk unstated detailed question. Tandanya setiap kali ada pertanyaan kayak gini berarti itu adalah soal mengenai unstated detailed question ya. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah mencari kata kuncinya. Kata kuncinya bisa ditemukan di pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan scanning atau membaca cepat untuk mencari informasi tertentu.
kemudian setelah kita udah lihat nih, misal keywordnya adalah baby misal, berarti kita cari paragraf yang ada kata baby-nya, kemudian read the sentence that has the keyword. Kita baca sentencesnya, baca kalimat itu sampai full, kemudian kita memilih. Nah, untuk unstated detail question ini biasanya kita itu yang ditanyakan adalah mana yang nggak benar atau mana yang tidak didiskusikan, sehingga nanti kita choose answer with not true and not discussed. Kita langsung aja ke example-nya. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Pertama, yang ditanyakan adalah not mentioned atau yang tidak dimention atau tidak disebutkan. Soal Florida Keys, berarti kita fokus keywordnya yang kita punya adalah Florida Keys ya. Untuk Florida Keys sendiri ini, kemudian kita scanning paragraf mana nih atau sentence mana nih yang punya Florida Keys. Kita bisa lihat Florida Keys ini muncul di sentence pertama. Oke. Yang ada kata Florida Keys-nya ya, itu muncul di sentence pertama. Kemudian kita baca dulu sentence-nya. The Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Oke, kemudian kita seleksi pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, karena ini tulisannya not mentioned ya. Yang pertama, the Florida Keys are a chain of islands. Itu betul, sehingga pilihan yang pertama itu pilihan yang salah ya. Di sini kan yang ditanyakan kan not mentioned atau yang tidak disebutkan. Kemudian yang B, the Florida Keys contain coral and limestone. Itu betul, sehingga ini juga salah. The Florida Keys are in the shape of an arc. Nah, untuk yang the Florida Keys are in the shape of an arc ini, di first sentence yang tadi saya bacakan itu belum ada. Sehingga kita baca di sentence yang berikutnya. This island from an arc that heads first southwest and then west from the mainland. Berarti betul ada arc di situ, sehingga yang C juga benar. Sehingga yang tidak disebutkan atau tidak benar adalah yang D. The Florida Keys are not all inhabited. Sehingga itu adalah yang salah. Next we have skill 5, which is find pronoun reference. Pronoun berarti kata ganti ya, atau yang menggantikan. Kita lihat type of questions untuk find pronoun reference. First we have, ini contohnya ya, the pronoun they in line 3 refers to, atau kata ganti mereka di line atau statement yang ketiga itu merujuk ke. Kemudian yang kedua, the pronoun it atau kata ganti it di line yang kedua merujuk ke dan bla 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 bla. Kita langsung aja lihat example-nya. The pronoun they in line 3 refers to, atau kata ganti they di line yang ketiga. Line yang ketiga di sini kan biasanya kalau reading comprehension nih kita udah punya sudah ada tulisan lainnya di sini. Oke. Ini line kelima, berarti ini line kelima kan. Oke, berarti line yang ketiga tuh kita bisa lihat ini line yang keempat, ini line yang ke 1, 2, 3. Nah, ini adalah line yang kelima, sehingga kalau ditarik mundur kan ini line yang keempat ya. Ini adalah line yang ketiga, berarti line ketiga tuh ini. Nah, ada kata they, the pronoun they in line 3 refers to, ini adalah they-nya nih. Nah, they ini menggantikan apa? Nah, kita harus baca sentence sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. Berarti yang menunjukkan they ini kan kata ganti untuk banyak ya. Berarti kita harus mencari noun yang ada di kalimat sebelumnya yang artinya itu berjumlah banyak.
Sehingga yang berjumlah banyak adalah yang bisa yang these plants, bisa yang insect. Ya kan? Karena insect ada S-nya berarti tandanya banyak, plants juga ada S-nya berarti tandanya banyak. Kenapa jawabannya adalah these plants? Karena kalau kita artikan memang they ini itu mereverse ke yang these plants ini, sehingga yang bisa saya berikan untuk advice ke teman-teman adalah mencoba untuk memahami arti dari kalimat itu walaupun susah kayak gitu, tapi kita harus tetap mengartikan karena kalau nanti diartikan akan lebih mudah ya. Oke, sehingga ini adalah jawabannya yang B. Contoh yang kedua, the pronoun they in line 3 refers to, ada line yang ketiga. Ini adalah line yang kelima, berarti line yang ketiga kita hitung mundur aja. Ini line keempat, ini line yang ketiga. Di sini ada kata they, mana they-nya yang ini? Lah, they ini merujuk ke yang mana katanya. Sehingga kita harus membaca kalimat sebelumnya. Apparently, during the period of the Ice Age, the tar pits were covered by shallow pools of water. When animals came there to drink, they got caught in the sticky tar and perished. Oke, sehingga ketika kita artikan, they ini memang merujuk ke kata animals yang ada di sini. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan strategi they ini kan banyak, sehingga kita harus mencari noun yang ada di sini yang artinya juga banyak. Nah, ini kan diartikan they got caught, berarti mereka tertangkap. Masa kalau pilihan yang Ice Age fossil juga enggak ya? Masa Ice Age fossil yang tertangkap? Dan yang Ice Age fossil ini kan juga tidak disebutkan di paragraf yang ketiga ini, line yang ketiga ini kan, sehingga salah. Kemudian yang La Brea tar pits juga tidak disebutkan kan di sentence yang ini yang tadi kita baca apparently sampai perished, sehingga juga salah. Kalau shallow pools of water itu benar, ada kan disebutkan. Tapi masalahnya, masa yang tertangkap itu pools of water atau genangan air atau kolam air, kan nggak mungkin kan, sehingga yang benar adalah yang animals. Okay, so that's it everyone for today's meeting. I hope you're enjoying my video and also my voice. And please now do the quiz. Bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.